orang yang di rezim sebelumnya mendapatkan kemudahan dan hari ini kemudian dicabut, itu kan ya membuat mereka jadi kayak mulai dari nol lagi. Percuma sebelumnya mereka sudah investasi sosial gitu ya, investasi musyawarah. Selamat malam semuanya. Dalam seminggu terakhir ini PSI terus memainkan berita soal sosok inisial J katanya yang menjadi Dewan Pembina Partai. Mereka merasa mereka penting sekali untuk diberitakan gitu ya, soal siapa sosok inisial J, dan membuat orang-orang ini penasaran nampaknya gitu. Padahal kita sebagai rakyat nggak peduli. Mau itu Jokowi, Jeffrey Giovanni dan sebagainya, terserah gitu. Emangnya PSI ini siapa? Tapi ya itulah PSI gitu, coba bermain-main dengan berita seolah-olah itu penting, misterius dan sebagainya, berharap atau merasa bahwa orang-orang akan tertarik, padahal kita sama sekali nggak peduli. Dan di tengah upaya mereka untuk memainkan berita soal sosok inisial J, ternyata hari ini PIK 2 itu dihapus dari daftar proyek strategis nasional yang dulu ditetapkan oleh Pak Jokowi ketika menjadi presiden. Jadi kalau sekarang PSI bermain-main dengan narasi sosok inisial J gitu ya, terus kemudian Jokowi ketika ditanya sama wartawan siapa inisial J, tanya kepada ketumnya. Itu nampaknya adalah upaya mereka untuk menghibur diri, merasa masih sangat penting untuk diberitakan. Padahal keputusan pemerintah atau presiden hari ini itu sudah benar-benar mengarah kepada mereka. Karena ketika proyek strategis nasional hari ini dibatalkan, itu berdampak kepada psikologis para pendukung Jokowi yang selama ini itu nampak ya dimudahkan dan diberikan jalan tol, sehingga membuat anak-anaknya atau keluarganya juga mendapatkan banyak sekali kemudahan dan investasi. Itulah yang membuat para anak-anaknya kemudian jadi konglomerat gitu tiba-tiba gitu ya, karena memang ada efek dari beberapa proyek strategis nasional yang melibatkan pihak pengusaha gitu ya, dan kemudian sebagai timbal balik ya anak-anaknya mendapatkan fasilitas. Nah, sekarang proyek strategis nasional salah satunya yakni PIK 2 itu sudah dihapus, dan ini pasti menggemparkan. Bukan cuma soal sahamnya yang pasti akan anjlok, tapi ya ke depan ini akan berdampak kemana-mana, karena ini adalah kawasan 1.756 hektar dengan total investasi mencapai 65 triliun rupiah. Dan dengan pembatalan PIK 2 sebagai bagian dari proyek strategis nasional, itu semakin menunjukkan, menegaskan bahwa pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo di Kertanegara kemarin yang tidak diliput sama media atau tidak ada wartawan, yang juga ya sebenarnya Pak Prabowo nampaknya tidak terlalu berkenan untuk diberitakan gitu ya, tapi kubu Jokowi atau ajudannya yang memberitakan ini sendiri ke media gitu kan. Ya, hari ini itu semakin menjelaskan kepada kita semua bahwa pertemuan itu adalah pertemuan yang tidak terlalu dikehendaki, adalah pertemuan yang cukup negatif, dan Prabowo nampak ya nggak berkenan atau tidak ada deal apa-apa, atau semua permintaan Jokowi ketika itu banyak yang ditolak atau tidak bisa dipenuhi. Ya, ini salah satu tandanya gitu. Setelah pertemuan kemudian PSN PIK 2 dibatalkan. Kalau pertemuannya itu berlangsung baik gitu ya, terjadi deal bagus ya, akrab dan sebagainya, ya mungkin waktu itu ada konvers, ada ya sesi tanya jawab dengan wartawan gitu kan. Tapi waktu itu kan nggak ada, dan ditambah lagi dengan PIK 2 yang dicoret dari PSN. Jadi kalau PSI dalam beberapa hari terakhir kemarin coba memberikan satu pernyataan bahwa ada pihak-pihak yang coba menjauhkan antara Prabowo dan Pak Jokowi, ya sebenarnya itu hanya ya hiburan bagi kelompok mereka sendiri gitu. Karena pada kenyataannya antara Jokowi dengan Prabowo ini emang jauh gitu, sejak dulu emang jauh. Jadi ya nggak usah dipisahkan, maka mereka juga pasti akan semakin jauh dan semakin jauh ketika Pak Prabowo hari ini sudah menjadi Presiden Indonesia. Ya karena
ya nggak ada rasanya presiden di Indonesia yang punya pengaruh luar biasa kemudian masih mau dikontrol atau ditunggangi atau mendengar keinginan-keinginan atau menyesuaikan dengan kepentingan mantan sebelumnya, apalagi yang sudah tidak punya partai, tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi ya itulah fakta peta kekuasaan politik di Indonesia. Sebagai presiden, Prabowo pasti ya nggak suka dan nggak mau gitu. Jadi dengan PIK 2 yang kemudian dihapus dari proyek strategis nasional, maka dampaknya ini mungkin akan membuat ya beberapa goncangan gitu ya. Ya karena kalau sebuah kawasan atau proyek itu ditetapkan sebagai PSN oleh pemerintah, itu kan mendapatkan banyak sekali kemudahan gitu ya. Kemudahan perizinan gitu ya, atau yang ya istilahnya belum izin pun udah diizinkan ya, karena bagian dari PSN. Dan kemudian di bawah juga pasti mudah sekali para aparat dan pihak-pihak terkait untuk dikondisikan atau disesuaikan, karena ini adalah PSN dan PSN itu ya semacam sebuah perhatian khusus dari pemerintah, dan itu akan tidak hanya mendapatkan kemudahan-kemudahan perizinan, tapi juga beberapa fasilitas seperti misalkan meyakinkan pihak investor untuk melakukan pembangunan. Jadi ya dengan status PSN gitu ya, maka proyek tersebut akan sangat mudah sekali untuk selesai, gampang, aturable semua aturan-aturannya. Tapi kalau sekarang sudah dibatalkan, maka ya mulai dari nol kayak SPBU Pertamina. Ya, bahkan mungkin investor yang sebelumnya sudah terlanjur tertarik, sudah mungkin juga berkomitmen dan sebagainya, ya mungkin ada yang akan mengundurkan diri karena PIK 2 sudah tidak lagi menjadi proyek strategis nasional. Dan kenapa saya bilang akan ada goncangan besar setelah PIK 2 dibatalkan dari proyek strategis nasional? Karena ini adalah proyek yang masalahnya itu gitu ya, itu mencapai 90%. Secara apa ya? Secara sederhana saya bisa sampaikan seperti itu, karena ada banyak sekali masalah-masalah perizinan atau masalah tata ruang yang selama ini itu kemudian diterobos atau tidak sesuai dengan aturan. Dan ya sekarang dengan dicabutnya PIK 2 dari PSN, maka semua akan kembali mengikuti sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku seperti halnya proyek-proyek swasta lainnya gitu. Karena PIK 2 ini nggak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah gitu. Itu nggak ada bahkan gitu ya. Dan mereka melakukan perluasan semakin luas dan itu tidak sesuai dengan rencana awal gitu. Dan kawasan yang merupakan bagian dari PIK 2 ini itu kan mencapai 1.700-an hektar gitu. Nah, 1.500 hektarnya itu merupakan kawasan hutan lindung yang seharusnya ya nggak boleh dilakukan pembangunan konservatif atau pembangunan yang seperti itu, seperti yang dilakukan sekarang gitu. Karena ini kawasan hutan lindung dan statusnya masih nggak berubah sampai sekarang gitu. Masih kawasan hutan lindung, belum diturunkan menjadi kawasan hutan konservasi, sehingga pembangunan bisa dibilang nggak sesuai dengan aturan. Ya tapi itulah proyek strategis nasional yang aturannya bisa aturable, yang aturannya nggak ada bisa diubah dan sebagainya. Ya itulah PSN gitu ya. Dan ya sekarang karena ini sudah dicabut, maka masalah 1.500 hektar kawasan PIK 2 ini mungkin akan ya nggak tahu nanti berujung akan seperti apa, karena ya kalau kawasannya 1.700 dan 1.500 yang bermasalah itu kan kebanyakan memang. Kalau seandainya kawasannya cuma 200 hektar, terus kemudian kawasan hutannya cuma 10 hektar, ya mungkin masih bisa negosiasi lah gitu. Tapi kalau ini enggak nih, 1.700, yang 1.500-nya itu kawasan hutan lindung. Belum lagi dengan isu soal pagar laut. Wah, itu kan selama ini dikait-kaitkan dengan PIK gitu ya. Pagar laut yang sepanjang 35 km menggunakan pagar bambu, itu kan rame beberapa bulan yang lalu, dan ya sempat dicabut sama TNI, dicabut ya, nggak boleh, bahkan disita sama Kementerian KKP, disita. Diterjunkan prajurit-prajurit TNI untuk melakukan penyitaan gitu kan. Ya tapi
Itu yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Hari ini kita nggak tahu gitu. Terakhir yang saya lihat di sosial media yang cukup ramai tapi nggak ramai di pemberitaan, itu ternyata yang dulunya merupakan pagar bambu, ini nggak tahu apakah itu lokasi yang sama atau enggak, tapi wilayahnya tuh wilayah yang sama gitu, di sekitar Tangerang dan Banten. Itu yang dulu awalnya ketika dipermasalahkan hanya pagar bambu gitu ya, itu sekarang sudah menjadi beton. Bambunya sudah upgrade menjadi beton. Nah, kalau ini ada hubungannya dengan PIK 2 atau proyek strategis nasional, dan karena ini sudah dibatalkan, ya itu akan sangat mengecewakan dan akan sangat-sangat merugikan pihak pengusaha gitu. Karena kawasan yang sudah terlanjur coba dipaksakan untuk dibangun atau ya pagar bambunya di-upgrade menjadi pagar beton gitu ya. Ya mungkin itu juga akan direvisi kalau ada kaitannya dengan PIK 2 atau bagian dari proyek strategis nasional. Tapi ya kembali lagi, di negara kita ini semuanya itu aturable gitu ya, semuanya bisa diatur. Ya kalau sekarang misalkan ini sudah dibatalkan, ke depan bisa aja lanjut lagi. Selama gitu ya ada kesepakatan, ada permusyawaratan. Musyawarah dulu gitu ya. Mungkin ya setelah itu bisa untuk kemudian dilanjutkan, karena pada akhirnya yang namanya pemimpin, orang yang berkuasa gitu ya, ya maunya berkuasa secara penuh gitu. Dan termasuk semua proyek-proyek yang ada di bawah gitu ya, kalau misalkan masih mengekor kepada mantan presiden, ya maka itu bisa dibatalkan gitu. Apalagi memang sudah menyalahi banyak aturan. Tapi kalau nanti mau belok, ya mungkin itu bisa gitu ya, bisa didiskusikan. Ya tapi itulah politik dan apa namanya Indonesia gitu ya, semuanya itu memang serba semraut dari sisi aturan dan kemudahan untuk berinvestasi gitu. Saya termasuk warga atau orang Indonesia yang merasa bahwa kebijakan ini mungkin bisa dianggap salah gitu. Kenapa? Karena tidak ada konsistensi dari pemerintah sebelumnya dan pemerintah hari ini, sehingga dari sisi investor itu ke depan akan sangat ragu-ragu gitu. Orang yang di rezim sebelumnya mendapatkan kemudahan dan hari ini kemudian dicabut, itu kan ya membuat mereka jadi kayak mulai dari nol lagi. Percuma sebelumnya mereka sudah investasi sosial gitu ya, investasi musyawarah. Lah kok sekarang mulai lagi dari awal. Ya semoga pada akhirnya ini yang terbaik untuk negara kita gitu ya, dan semoga kebijakan-kebijakan pemerintah itu benar-benar untuk kebaikan bersama, meskipun rasanya itu sulit kayaknya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.